Satu penumpang longboat terhempas di sekitar Selat Capalulu, Maluku Utara. Kebakaran hanguskan 2 rumah dan 1 kios di Ternate. Angka penduduk miskin di Maluku Utara turun menjadi 6,32%. Selamat malam pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Edisi Selasa 9 Juli 2024, kali ini bersama saya Cetiza Lumengkewas. Beragam informasi sudah masuk ke redaksi kami dan inilah informasi selengkapnya dalam Maluku Utara hari ini. Kita ikuti informasi pertama. Satu penumpang terhempas jatuh dari atas longboat di sekitar Selat Capalulu, Maluku Utara. Saat dalam perjalanan menuju desa Pas Ipa, Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, korban bersama 3 rekannya dihantam gelombang tinggi hingga menyebabkan korban terhempas dan jatuh di laut. Kejadian naas tersebut terjadi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Timur pada Minggu 7 Juli kemarin. Korban atas nama Ardin Pawa bersama 3 orang rekannya berangkat dari desa Penata, Liabu Utara menuju desa Pas Ipa, Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dalam perjalanan, AP bersama 3 rekannya dihantam gelombang tinggi yang menyebabkan korban terhempas dan terjatuh di laut sekitar Selat Capalulu. Hingga berita ini disiarkan, tim SAR gabungan yang terdiri dari tim SAR Siaga Sanana, Polair Polres Sanana, masyarakat dan keluarga masih melakukan pencarian terhadap korban. Pada tanggal 09 Juli 2024 kembali dilaksanakan oleh tim SAR gabungan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate menggerakkan 1 buah RIB 01 Ternate menuju ke lokasi. Kejadian pada tanggal 7 Juli 2024 pukul 22.00. Lanjuti laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan melaksanakan pencarian bersama tim SAR gabungan. Hasil pencarian sampai saat ini masih nihil. Adapun jarak dari unit siaga Sanana kurang lebih 40,39 nautical mile dari unit siaga Sanana. Adapun kronologi singkat dapat kami sampaikan pada tanggal 7 Juli 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, korban bersama 3 orang rekannya berangkat dari desa Penu, Taliabu Utara menuju ke desa Pas Ipa, Mangoli Barat dengan menggunakan 1 buah longboat. Dan sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Timur terjadi gelombang tinggi mengakibatkan korban terjatuh ke laut di sekitaran Selat Capalulu. Selanjutnya tim Kantor Pencarian Pertolongan Ternate melaksanakan koordinasi dengan Polair untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan. Selanjutnya RIB 01 menuju ke lokasi untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan. Adapun unsur yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR dari Basarnas sendiri, Kantor Pencarian Pertolongan Ternate, unit siaga SAR Sanana, dari TNI Angkatan Laut, dari kepolisian, Polair, maupun masyarakat serta keluarga korban. Demikian perkembangan operasi terhadap 1 buah MOB longboat yang mengalami jatuh di perairan Capalulu. Masyarakat diharapkan agar terus berhati-hati jika hendak melakukan perjalanan dengan menggunakan jasa transportasi laut, mengingat kondisi cuaca Maluku Utara dan sekitarnya masih dilanda hujan lebat disertai dengan angin kencang. Dari Sofivi, Maluku Utara, Henry Nanlohi, Karol Kumalik melaporkan.
2 unit bangunan rumah dan 1 kios di kota Ternate, Maluku Utara hangus dilahap si jago merah pada Selasa siang. 2 penghuni rumah dilaporkan mengalami luka bakar dalam kejadian tersebut. 2 unit rumah dan 1 kios di Jalan Pemuda Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara siang tadi hangus terbakar. Kebakaran yang terjadi diduga bersumber dari korsleting arus pendek listrik bangunan kios. Api dengan mudah menjalar ke bagian bangunan kios yang terbuat dari kayu dan membakar depot BBM hingga merembet ke 2 unit rumah lainnya yang berdekatan. Berdasarkan informasi warga, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate langsung menerjunkan 4 unit mobil pemadam untuk melakukan proses pemadaman. Dari pantauan tim liputan TVRI, salah satu pemilik rumah histeris setelah baru mengetahui rumahnya terbakar. Proses pemadaman api dilakukan petugas damkar dibantu anggota TNI Polri dan warga sekitar. Api baru dapat dijinakan 1 jam kemudian. Dalam insiden ini, 2 penghuni rumah dilaporkan mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kepala Bidang Operasional Damkar Ternate menyatakan belum dapat menyimpulkan sumber api karena masih menunggu penyelidikan polisi. Namun dugaan sementara bersumber dari korsleting listrik. Masih yang terakhir kalau tidak salah itu sekitar kan ada kios di depan, terus di belakang kayaknya 2 sampai 3 rumah kalau kelihatan. Kalau tidak salah 3 rumah yang petakan-petakan itu. Apa bisa dijelaskan ini penyebab kalau untuk penyebab kebakaran kita masih menunggu nanti setelah kebakaran baru kita bisa ini karena harus kita berbicara dengan saksi yang ada di sini dulu. dugaan sementara? Untuk dugaan sementara karena mungkin yang bapak-bapak lihat itu ada kemungkinan mungkin penyebab dari korslet tapi ada penampungan minyak sedikit di kios ya. Dari Maluku Utara, kontributor TVRI Ivan Gusti melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kesehatan terus mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Imbauan itu dimaksudkan agar masyarakat dapat mencegah dan menurunkan angka kasus demam berdarah yang tercatat meningkat dari Januari hingga awal Juni 2024. Mengapa kasus demam berdarah meningkat dan bagaimana cara pencegahannya? Berikut penjelasan dan imbauan dari analisis kesehatan penyakit menular Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Samsu Ismail. Yang terlapor itu sebanyak 132 kasus, sedangkan yang paling terendah itu di Kabupaten Pulau Taliabu. Ada beberapa faktor yang kemudian menjadi penyebab tingginya kasus di Provinsi Maluku Utara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyakit DBD itu dia berhubung di 2 aspek. Pertama, faktor di sini yang menjadi penyebab membawa penyakit ini tidak lain adalah nyamuk. Nyamuk di sini nyamuk Aedes aegypti. Dalam proses penularannya itu dia tidak berdiri sendiri. Kapan terjadi kasus DBD? Ketika seorang yang sehat digigit oleh nyamuk yang telah terinfeksi oleh virus dengue itu sendiri. Jadi kalau misalnya orang itu sehat digigit oleh nyamuk yang telah terinfeksi virus dengue, maka dia akan sakit. Begitu juga sebaliknya, apabila nyamuk itu sehat dalam tubuhnya tidak terdapat virus dengue, maka ketika dia menggigit orang yang sehat, maka dia tidak akan sakit penyakit DBD itu sendiri. Terus yang kedua, seperti yang kita ketahui bahwa temperatur cuaca di Provinsi Maluku Utara sendiri itu dia fluktuatif dalam pengertian tidak menentu, kadang hujan, kemudian kadang panas. Hal ini kemudian memicu semakin maraknya pertumbuhan vektor itu sendiri. Jadi nyamuk itu khususnya nyamuk dengue, nyamuk yang membawa menjadi vektor dari virus penyakit DBD sendiri, nyamuk Aedes aegypti, itu dalam proses hidupnya dia paling suka bertelur di tempat yang tidak tergenang langsung dengan tanah. Prospek ini kemudian kita harus persepsikan, masyarakat banyak mengetahui bahwa untuk PSN itu sendiri, pemberantasan sarang nyamuk,
itu sendiri kebanyakan persepsi masyarakat masih agak keliru dalam pengertian bahwa mereka menganggap bahwa tempat bertelurnya nyamuk Aedes itu hanya di bak mandi, kemudian di WC. Padahal di tempat-tempat yang berpotensi seperti di kaleng bekas, kemudian bekas kertas ciki dan sebagainya yang berpotensi tergenang air hujan, itu kemudian menjadi wadah potensial untuk bertelurnya nyamuk Aedes aegypti itu sendiri. Kasus DBD ini butuh penanganan lintas sektor, artinya tidak serta-merta itu menjadi tanggung jawab utuh untuk teman-teman di petugas kesehatan. Di link kita, teman-teman di tingkat paling ujungnya itu teman-teman di tingkat puskesmas dalam setiap kesempatan selalu menyerukan menyangkut dengan bahayanya penyakit DBD. Salah satunya menyangkut dengan kerja bakti atau kita lebih kenal dalam bahasa program itu PSN. PSN itu pemberantasan sarang nyamuk dengan metode 3M+. 3M+ ini berarti menguras, menutup, mengubur atau mendaur ulang bahan-bahan bekas, kaleng-kaleng bekas. Dalam proses penyampaian ini masyarakat sering bukan lalai tapi sering lupa menyangkut dengan metode PSN tadi, karena setiap ada kasus baru masyarakat itu sadar bahwa DBD itu berbahaya. Kesadaran menyangkut dengan bahayanya DBD ini seringkali terpengaruh ketika ada tetangga yang sakit atau ada sanak famili yang sakit, baru mereka merasa bahwa DBD ini sangat berbahaya. Ketika tidak ada anggota keluarga yang sakit, mereka menganggap DBD itu biasa-biasa saja. Ini yang kemudian kita coba rubah persepsi itu. Jadi DBD itu berbahaya ketika ada keluarga yang sakit. Terus yang kedua, mereka menganggap bahwa penanganan kasus DBD itu sangat berhubungan dengan metode pengendalian vektor, dalam hal ini fogging. Maka jangan heran ketika kalau setiap ada kasus, walaupun teman-teman di tingkat puskesmas telah bergerak melakukan penyuluhan, metode PSN dan sebagainya, tapi mereka menganggap bahwa belum ada kerja real petugas kesehatan itu kalau berhubungan dengan fogging. Padahal secara keilmuan fogging itu hanya bentuk penanggulangan vektor untuk membunuh atau menekan populasi nyamuk dewasa. Sedangkan metode yang paling tepat itu PSN. Kalau misalnya jadi sistem morfologi hidup nyamuk itu kan kurang lebih 7-14 hari. Jadi kalau misalnya kita membunuh nyamuk dewasa, dalam 7 hari ke depan jentik atau telur nyamuk yang tadi dia bertelur kurang lebih 300 atau 400 telur tadi, dia menjadi nyamuk dewasa. Bahkan jadi ada fenomena yang mengatakan masyarakat ini setelah fogging kok nyamuk banyak, karena metodenya seperti itu. Jadi fogging harus diikuti dengan pemberantasan sarang nyamuk. Terus metode pemberantasan sarang nyamuk juga tadi yang saya katakan 3M+ tadi, kebanyakan masyarakat persepsinya mereka menguras itu hanya menukar atau mengganti air. Padahal metode menguras yang baik itu harus menyikat dinding-dinding tempat wadah di mana air itu ditampung atau penampungan air. Itu yang harus diperbarui lagi pengetahuannya. Dari Sofifi Maluku Utara, Henry Nanlohi, Edmond Tupan melaporkan. Pemerintah daerah membuka 500 hektar lahan pertanian di Halmahera Tengah sebagai upaya penanganan inflasi. Perluasan lahan pada tahun 2024 ini dilakukan di desa yang memiliki lahan sawah seperti di Kecamatan Weda Selatan dan sekitarnya. Penanganan inflasi menjadi program nasional yang diturunkan ke daerah karena berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah Halmahera Tengah melalui kebijakan penjabat Bupati Halteng Ikram Sangaji mendorong penanganan inflasi melalui berbagai upaya. Salah satunya pembukaan lahan seluas 500 hektar untuk lahan pertanian. Perluasan lahan yang harus dibuka khususnya lahan sawah seluas 500 hektar tahun 2024 di desa yang memiliki lahan sawah seperti di Kecamatan Weda Selatan dan sekitarnya. Konsolidasi pun dilakukan kepada semua desa dengan penyuluh pertanian untuk membuka lahan dalam rangka pengolahan penanaman cabai, tomat, dan lainnya. Untuk bagaimana penanganan inflasi ini menjadi program nasional yang diturunkan di daerah, karena ini kaitannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Melalui kebijakan pejabat bupati, ada beberapa program yang menjadi prioritas, 5 program.
ada 2 program yang tersirat untuk Dinas Pertanian, peningkatan ekonomi dan UMKM di situ. Kita diperintahkan agar melakukan konsolidasi kepada seluruh desa dengan penyuluh kami untuk membuka lahan dalam rangka untuk pengelolaan penanaman cabai, tomat, dan lain sebagainya. Karena yang paling tinggi di tingkat pertanian itu adalah cabai. Dan alhamdulillah dengan program Pak Bupati tadi, inflasi kita di Halmahera Tengah menurun mendekati 2 digit. Sementara itu, penyuluh pertanian pun mengaku antusias mendukung program penanganan inflasi ini dengan terus mengoptimalisasi pembukaan lahan hingga penanaman berbagai jenis tanaman. Insya Allah sementara kita menuju ke tahun 2024 ini terkait dengan program PJ ini, kita akan upayakan penyuluh selalu di Bida Selatan antusias bagaimana dukung oleh program Pak Bupati yang sementara ini. Dari pengalaman tahun lalu didapati 1 hektar lahan bisa menghasilkan 4-5 ton sehingga capaian produksi tahun 2023 mencapai 40 ton padi. Capaian ini pun akan terus dioptimalkan pada tahun 2024 ini. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Angka penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara pada periode Maret 2024 turun 0,14 poin menjadi 6,32%. Hal ini karena nilai tukar petani tinggi dan kondisi ketenaga kerjaan di Maluku Utara semakin membaik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Maluku Utara, persentase angka kemiskinan di Provinsi Maluku Utara pada periode Maret 2024 menurun 0,14 poin atau sebesar 6,32%. Angka ini juga menurun dibandingkan pada Maret 2024, yakni 6,46%. Hal yang turut mempengaruhi menurunnya penduduk miskin di Maluku Utara, yakni nilai tukar petani yang semakin membaik dan kondisi tenaga kerja formal yang semakin meningkat, sehingga angka penduduk miskin dapat ditekan. Jika melihat pada daerah tempat tinggal, persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 menurun dibandingkan Maret 2023. Pada Maret 2024, persentasenya 6,12%, lebih rendah dibandingkan Maret 2023 sebesar 6,23%. Sementara di pedesaan, persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 6,55% pada Maret 2023 menjadi 6,41% pada Maret 2024. Meski demikian, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin, melainkan indeks kedalaman kemiskinan seperti rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan indeks keparahan kemiskinan, yakni ketimpangan antara pengeluaran daripada pendapatan. Upaya antar pemangku kepentingan terkait juga sangat penting untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak hanya sektor pertambangan dan pengolahan, namun juga sektor yang banyak digeluti masyarakat seperti pertanian dan perikanan untuk menekan angka kemiskinan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Kehadiran TVRI Stasiun Maluku Utara di Bumi Moloku Kieraha turut diapresiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku Utara. Hal ini karena TVRI sebagai lembaga penyiaran publik dinilai memiliki peranan dalam mendukung pembangunan Maluku Utara keluar dari wacana ketertinggalan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara mengapresiasi kehadiran TVRI Stasiun Maluku Utara di Bumi Moloku Kieraha. Hal ini karena peranan media khususnya TVRI dinilai sangat penting dalam menopang pembangunan Provinsi Maluku Utara keluar dari wacana ketertinggalan. Pasalnya sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI menjadi media untuk menyampaikan berbagai informasi, bahkan menjadi sarana penyampaian pendapat baik dari masyarakat, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Jadi saya juga merasa bersyukur dengan adanya TVRI ini, karena kalau tidak ada TVRI yang hadir sampai sekarang ini berarti kita punya wacana untuk pembangunan Maluku Utara kan ketertinggalan ini. Jadi adanya TVRI, mungkin ada support dari TVRI maupun media lain, mudah-mudahan supaya lebih leluasa lagi kita sampaikan kita punya pendapat biar diliput di mana-mana supaya semua masyarakat umum baik itu maupun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Saya rasa itu harapan.
Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud pun berharap sinergitas dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun insan media dapat terus terjalin guna pembangunan Provinsi Maluku Utara yang lebih baik ke depannya. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda untuk menyaksikan informasi Klik Sulampa, berita yang kami himpun dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua berikut ini. Pemirsa, Satgas Damai Kartens berhasil melumpuhkan satu orang kelompok kriminal bersenjata pimpinan Undius Kogoya di Kampung Topo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Minggu 7 Juli lalu. Lumpuhkan yaitu atas nama Basoka Lawia. Yang bersangkutan adalah KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya. Basoka Lawia sebelumnya ditangkap di Kampung Topo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Ketika hendak diamankan petugas, pelaku berusaha melawan aparat sehingga dilakukan tindakan tegas terukur. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Bayu Suseno mengatakan, aparat yang melakukan kegiatan razia melihat satu KKB, kemudian mengamankan pelaku. Namun yang bersangkutan berusaha melawan sehingga dilakukan tindakan tegas. Kami dari Satgas Operasi Damai Kartens telah berhasil menangkap dan melumpuhkan satu KKB atas nama Basoka Lawia. KKB tersebut kami tangkap di Kampung Topo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Pada saat itu kami sedang melakukan razia gabungan dengan Polres Nabire serta Polsek Topo di sekitar jalan di depan Polsek Topo. Dan kami mendapati KKB tersebut melintas dan ternyata pada saat ditangkap melakukan perlawanan terhadap petugas di lapangan. Sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur dan saat ini jenazahnya sudah kami bawa di Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia merupakan KKB Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya yang sering melakukan aksinya di Paniai dan Intan Jaya. Saat ini jenazah Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire guna proses identifikasi dan menunggu pihak keluarga untuk mengambil jenazah tersebut. Rifan Donai melaporkan. Pengungsi erupsi Gunung Ruang di Kota Bitung, Sulawesi Utara masih berharap dapat menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak mendatang. Para pengungsi resah karena hak politik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sitaro hilang meski masih memegang KTP elektronik Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Inilah suasana rumah susun Kelurahan Sagrat, lokasi pengungsi Gunung Ruang di Kota Bitung. Komisioner KPU Republik Indonesia Betty Idros mengatakan, para pengungsi Gunung Ruang hanya memilih gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara jika belum pindah ke tempat relokasi saat penetapan DPT. Para pengungsi berharap dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sitaro jika belum pindah ke tempat relokasi pada 27 November. Pengungsian di sini ada 92 kakak yang lain pateni, yang PPNT ada 13 kakak. Untuk sementara menunggu kepastian apakah kami sebagai pengungsi masih tetap di sini sampai tanggal 27 November nanti. Iya, jadi memang kami kan di sini bukan datang cari kerja atau keluar mencari di sini. Kami datang di sini karena mengungsi. Jadi dengan hal itu kami berharap kami masih punya hak untuk memberikan suara. Ada kabupaten kami yaitu Kabupaten Sitaro. Di tempat ini hanya 192 jiwa yang terdata oleh Pantarli. Khusus warga kampung lain Patehi masih ada lebih 200 orang yang mengungsi secara mandiri dan tinggal di berbagai daerah. Dari Kota Bitung, Andri Antoni melaporkan.
Sebagai bentuk respon cepat terhadap tragedi tanah longsor di Kecamatan Suwawa Timur, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Puji Prasetyanto Hadi mengerahkan personilnya. Tujuannya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban yang hingga saat ini masih ada yang belum ditemukan. Irjen Pol Puji Prasetyanto Hadi didampingi Kabid Humas Kombes Pol Desmond Harjendro dan beberapa pejabat utama. Hadir juga Kapolres Bone Bolango AKBP Muhammad Ali saat berada di lokasi posko pencarian longsor di Suwawa Timur. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Puji Prasetyanto Hadi mengungkapkan para personel yang dikerahkan terdiri dari Sat Samapta, baik Polda dan Polres Bone Bolango, Sat Brimob, dan tim Inafis. Para tim Polda bergabung dengan tim dari TNI, Basarnas, BPBD, PMI, hingga relawan untuk saling membantu dalam proses pencarian hingga evakuasi para korban. Pihaknya bersama dengan otoritas terkait setempat juga telah membangun posko induk yang didirikan di pemukiman warga di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Informasi sementara, jumlah korban tertimbun longsor yang terkonfirmasi sebanyak 21 orang. Dari jumlah tersebut, 5 diantaranya ditemukan meninggal dunia. Hingga saat ini, personel gabungan masih dalam tahap pencarian. Ipong Steve, TVRI Gorontalo. Pemirsa, kini kami ajak Anda untuk menyaksikan perakiraan cuaca Provinsi Maluku Utara untuk edisi besok 10 Juli 2024 berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Utara berikut ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Maluku Utara hari ini. Akhirnya saya Cetiza Lumikewas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyaksikan program acara Inspirasi Indonesia yang berjudul Patriot Aquatic. Selamat malam dan sampai jumpa.